Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftahi babil ihsan sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa yabqalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughriq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min akhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jamil awliya wa syuhada wa salihin wa jamil masyayikh fid din. Disana Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik Rasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Rasani, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, al-Imamain al-Jalilain al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Amadana Allahu bimadadihim wa abada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid-dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian tafsir Jalalain kita sampai di surah An-Nisa ayat 125 juz 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa man ahsanu dinan, siapakah yang lebih bagus agamanya? Maksudnya tak ada lagi yang lebih bagus agamanya. Miman aslama wajahu, daripada orang yang aslama wajahu, memasrahkan wajahnya. Maksudnya nih, ingqad wa akhlasa amalah, itu orang yang mengikhlaskan amalnya, betul-betul ikhlas lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, muwahhidun, dan dia adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Muhsin itu artinya berbuat baik, tapi dia muwahhid. Jadi tidak ada orang yang lebih bagus agamanya daripada orang yang mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia mentauhidkan Allah. Gak ada karena ini karena itu, syirik tidak ada, pokoknya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa taba millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Al-muwafaqah li millatil Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim itu agama yang cocok sama dengan agama Islam.
Ya, sumbernya sama, sumbernya dari Allah ya, sumbernya sama ya, hakikatnya ya sama. Hanifan ma'ilan anil adyan kulliha ila dinil qayyim. Hanifan maksudnya, hanif ini artinya aslinya, hanif ini dia condong, tapi condong ini dari agama-agama yang tidak benar. Makanya ini yang tak benar, dia tak mau. Ini namanya hanif. Akhirnya hanif ini diartikan nama lurus. Dia condong dari agama yang tak betul, lurusnya kepada agama Islam. Makanya kita ini harus menghindari aliran-aliran yang sesat. Nah, ini maksudnya begini. Hanif itu yaitu satu aliran yang menghindari aliran-aliran, maksudnya dia berpaling dari aliran-aliran yang sesat. Hanif namanya. Ma'il itu cenderung kepada kebenaran. Cenderung maksudnya dia arahnya itu arah kepada yang benar, meninggalkan dari agama-agama yang salah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim khalilan safiyan khalisan muhabbalahu. Khalilan yaitu orang yang memurnikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalil, makanya Khalil ini ketika orang terdekat dengan kekasih, Khalilullah, kekasih Allah. Maksudnya kata Khalil itu apa? Khalil itu artinya orang yang memurnikan cintanya karena Allah. Jadi intinya gitu. Pokoknya semua lillah, tok, nggak ada yang lain, nggak ada campuran. Amalnya betul-betul murni karena Allah, imannya tauhid muwahhid karena Allah, cintanya juga tauhid karena Allah, nggak ada cabang-cabang. Nah, jadi semuanya ini 100% lillahi ta'ala. Nah, jadi tauhid itu komplit. Tauhid dari sisi akidahnya mentauhidkan Allah, dari sisi amalnya juga mentauhidkan Allah, dari sisi cintanya juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah cintanya, setengah-setengah. Sama Allah cinta, sama itu juga ini. Karena Nabi Ibrahim orang yang memurnikan, memurnikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan bagi Allah apa-apa yang di langit. Samawat itu artinya jamak dari langit. Itu nak terjemahkan langit-langit jadi salah paham pula. Walillahi ma fis samawati wal ardh, bagi Allah apa-apa yang di langit-langit. Maksudnya di langit sana banyak. Apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi, mulkan wa khalqan wa abidan. Apa tuh? Apakah itu kerajaan? Apakah itu makhluk? Apakah itu hamba-hamba? Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk milik Allah, tidak ada yang tidak milik Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini milik Allah, keluarga kita milik Allah, harta kita milik Allah, semua milik Allah. Makanya orang-orang yang beriman kalau kena musibah membacanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bukan cuma mulut aja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mulut aja, hati tidak. Tapi betul-betul dari hati, inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi bukan cuma di bibir, namun kita ini milik Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Harta kita milik Allah, kembali kepada semuanya, keluarga milik Allah, semuanya milik Allah. Kita ini tak punya apa-apa. Jadi maksudnya bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cuma hanya zikir ketika dengar orang meninggal, tidak. Itu dipenuhi dengan tauhid. Tauhid dari dalam hati, kita mengucapkan tulus dari dalam hati dengan iktikad yang kuat.
Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, ilman wa qudratan, yaitu secara ilmu Allah tahu semuanya, wa qudratan, dan secara kekuasaan juga Allah menguasai semuanya. Alam yazal muttasifan bidzalik, dan Allah selalu bersifat yang demikian itu. Di muhit ini maksudnya Allah semuanya Allah tahu, semuanya Allah kuasa atas segalanya, tidak ada yang Allah tidak bisa. Wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum bil kitabi fi yataman nisa'i allati la tutunahunna ma kutiba lahunna wa targhabun an tankihun والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ويستفتونك في النساء, mereka meminta fatwa kepadamu dalam urusan wanita-wanita. Maksudnya urusan apa? Urusan warisan. Mereka bertanya kepadamu, maksudnya meminta fatwa kepadamu dalam urusan wanita-wanita, yaitu dalam urusan warisan wanita, orang-orang perempuan ini macam mana warisnya. Qul lahunna, qulillahu yuftikum fihin, katakanlah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala menfatwakan kepada kalian dalam urusan mereka. Ini Allah sendiri yang fatwa, bukan dari Rasulullah ini. Allah yang fatwa langsung, hukum langsung dari Allah. Wa ma yutla alaikum bil kitab, Al-Quran min ayatil miras yuftikum, dan apa-apa yang dibacakan kepada kalian di dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat warisan, ayatul miras, itu adalah fatwanya Allah kepadamu. Fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna, dalam anak-anak yatim, wanita-wanita yang kalian tidak beri kepada mereka apa yang diwajibkan untuk mereka minal miras. Wa targhabun an tankihuhunna, dan kalian ingin menikahi mereka. Wa ta'dhuluhunna ayatazawwajna tama'an fi mirathihim ayyuftikum alla taf'alu dhalik. Dan kalian, jadi ada satu tindakan yang tidak bagus. Seorang kerabat ya, menahan warisan untuk ahli waris yang berhak, sementara nanti dia itu tidak kasihkan, tetapi dia itu menginginkan dikawin dia. Supaya apa? Kalau tidak dikawin dia, nanti warisan itu pun akan jatuh ke dia juga. Oh, ini orangnya meninggal, bapaknya meninggal, ya berarti dia tidak banyak dapat duit nih. Ini harus aku kawin dia nih, supaya nanti warisan dia pun aku dapat juga. Itu otak tak betul. Jadi menikahi hanya untuk mendapatkan warisan, dan dia mencegah orang lain untuk menikahinya, nggak boleh, tak boleh.
Pokoknya harus kami yang menikah, harus saya yang menikahi. Yang lain tak boleh tahu. Jangan. Niatnya apa? Niatnya supaya dia bisa menguasai warisannya tadi. Wal mustadafina minal wildan, dan dalam urusan orang-orang yang lemah, maksudnya anak-anak kecil. Minal wildan, dari anak-anak. Antu'tu huquqahunna, untuk kalian berikan hak-hak mereka. Mentang-mentang anaknya ini masih kecil, tak tahu duit, tak tahu harta, bapaknya kaya, bapaknya punya adik, pamannya, pakciknya, ini anak masih bayi-bayi, atau keluarganya lah, ya, keluarga dari yang meninggal inilah, siapa saja, apakah anaknya, apakah istrinya, apakah adiknya, ini ditahan dia hartanya, ditahan, tidak diberikan kepada al-mustadafin minal wildan, yaitu tidak diberikan kepada anak-anak yang masih kecil. Anak-anak ini tak tahu, padahal dia belum tahu duit, belum tahu warisan, akhirnya uang itu ditahan sama dia, diambil lah, tuh huquqahun. Tidak, kalian tidak memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Wa antaqumu lil yatama bil qist, dan Allah menyuruh kalian agar kalian berdiri untuk orang anak-anak yatim dengan adil. Bil adli fi mirasil wal mahar, jadi adil dalam urusan warisan dan juga mahar. Maksudnya macam mana warisan? Ya kalau ini ada anak masih kecil-kecil, bapaknya meninggal, jangan kau tahan warisannya atau kau ambil alih, berikan. Nah, kalaupun memang belum waktunya, boleh dipegangkan, tapi bukan untuk dimiliki. Nanti ketika dia sudah besar, nah ini warisan dari bapak kau, ini bapak kau. Jangan mentang-mentang anak itu kecil, akhirnya warisan itu dihantam sama pamannya, sama abangnya yang paling tua pun bisa jadi. Ada adiknya masih kecil, abang yang sulung yang menguasai, atau istrinya menguasai, anaknya masih kecil, habis. Sehingga tidak mendapatkan warisan anak-anak. Begitu udah besar, udah habis duitnya. Padahal ketika bapaknya itu meninggal, harta itu kalau dibagi, anak itu akan dapat banyak. Baik ketika dikuasai orang lain, dijual sana, jual sini, jual sana, jual sini, habis. Karena itu tidak boleh sama sekali. Wa antaqumu lil yatama bil qist, dan Allah menyuruh kalian agar berdiri untuk anak-anak yatim dengan adil. Bil miras wal mahar. Bil miras wal mahar. Mahar juga gitu. Ada anak yatim perempuan dilamar orang, ya, dilamar orang, dia jadi walinya karena bapaknya sudah meninggal. Maharnya besar pula. Akhirnya marah karena ini budak ini masih belum paham budak. Akhirnya maharnya itu dikuasai, diambil. Nah, ini pun tak boleh, maling juga. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi alima, dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fa yajazikum alaihi, dan Allah akan membalas apa yang kalian lakukan tersebut. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa hadiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan, dan jika
seorang perempuan atau istri dia khawatirkan nusus kepada suaminya. Baal itu suami. Kalau ada seorang istri dikhawatirkan nusus itu apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, nusus itu durhaka kepada suami. Kalau durhaka kepada orang tua namanya ukuk. Kalau durhaka kepada suami namanya nusus. Dan jika seorang istri dikhawatirkan durhaka, nusus diartikan tarafu'an 'alaiha bitarki mudaja'atiha wa taqsiri fi nafaqatiha libughdhiha wa tumughi ainihi ila ajmala minha. Dikarenakan tarafu'an 'alaiha khafat min ba'liha min zawjiha, yani zawjiha nusuzan tarafu'an bidarbi mudaja'atiha au i'radan anha fala junaha alayhima ay yusliha bainahuma sulha. Kalau sudah apa nih, ada tanda-tanda seorang istri itu kok nusus ya, tanda-tanda istri nusus itu, maka seorang suami, langkah-langkah suami itu nomor satu adalah boleh untuk mempisah tidur. Boleh. Kok istri ini nusus, melawan dia apa? Nusus, dinasihati tak mau, disuruh jangan keluar malam-malam, keluar. Jangan kau ni jangan bergaul dengan fulan-fulan, malah dia gitu lanjut nusus. Ini yang seperti ini suami nomor satu. Cara mengajarnya yaitu dengan pisah tidur. Kemudian wa taqsir fi nafaqatiha. Setelah itu wanita kok masih tetap saja seorang istri yang nusus durhaka kepada suaminya, maka suami boleh tidak menafkahinya. Gak wajib nafkah. Tidak wajib nafkah atas istri yang durhaka. Gak wajib. Au i'radan anha fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma. Atau memang si suami ini pun jadi tidak malas dengan kelakuan istrinya, hanya i'rad. Suami ini tidak malas, berpaling. Kacau lah sudah rumah tangga ini akhirnya. Jadi suami pun tidak malas lagi dengan istrinya, malas. Dah i'rad, berpaling sudah dengan istrinya. Bagus kawin lain aja nih umpamanya. Dah malas dah. Kalau dah terjadi macam gini macam mana nih? Sudah bergejolak rumah tangga nih. Yang satu tak nurut, yang satu dah malas. Perempuan banyak katanya. Dah malas jadi i'rad. Fala junah alaihima ayusliha. Maka tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk berdamai. Ya, ataupun tanpa ada sebab. Maksudnya nih, sebabnya ini berawal dari suami. Pokoknya suami yang tak tahulah, mungkin kok perasaan ini kurang apa, akhirnya laki-laki ini yang suaminya ini yang berpaling duluan. Akhirnya si perempuan ini merasa kok aku ditinggalkan macam gini. Itu boleh kalau terjadi intinya apa? Kalau terjadi permasalahan di dalam rumah tangga antara suami dan istri, fala junaha alaihima ayyusliha, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk berdamai. Wa fikra yusliha bainahuma sulha, dengan betul-betul berdamai antara keduanya.
bil qasmi wan nafaqah bi an tatruka lahu syai'an talaban li baqai suhbah. Wasulhu khair, dan perdamaian itu adalah lebih bagus. Wa in radiyat bidzalika wa illa fa'ala az-zawji ay yuwaffiha haqqaha aw yufariqaha. Jadi ada musyawarah. Kalau nak berdamai ini macam mana? Macam mana supaya tetap damai ini? Macam mana ini? Ya sudah, musyawarah nih. Contoh fil masalah fil qasam. Qasamnya mohon maaf ini menggilir, maksudnya suami istrinya dia poligami. Gaduh lah, udah jangan gaduh, musyawarah. Dibagi yang betul, musyawarah. Selagi masih bisa didudukkan. Ataupun tentang masalah nafkah juga. Macam mana nih gaduh nafkah, macam mana? Duduk, damai dulu, duduk macam mana nih? Ridho enggak? Sekarang bapaknya suami nih, dek, abang nih sekarang tak punya kerjaan, ada kerja entah apa, tak jelas, kadang ini, tidak ada pekerjaan tetap, jadi kadang dapat duit, kadang tak dapat duit. Ini macam mana ini dek? Ini kita musyawarah enak macam mana? Ya tatruka lahu syai'an talaban li baqai suhbah. Ya sudahlah bang, kalau memang abang ini sekarang memang lagi susah, tak ada duit, ya sudahlah, seadanya lah bang. Kalau mau punya abang biasanya dapat 10.000, sekarang 5.000, ya 5.000 pun tak apa-apa lah, kurang pun tak apa-apa lah. Aku ridho, tak abdul. Walaupun tak cukup, aku ridho. Aku masih punya tabungan. Aku pun masih ada tuh warisan dari almarhum bapak, masih ada lah bang. Maksudnya apa? Si suami tidak bisa mencukupi nafkah si istri, itu masih boleh dimusyawarahkan dengan suami, dengan istri. Ini pokoknya ini salah satu permasalahan dia yang boleh dimusyawarahkan. Caranya gimana? Ya sudah, istri mengalah, ya lah bang, tak apalah bang, nanti kami makan kita, kalau pas tak ada ya saya ambil dari tabungan saya lah. Kan bukan tanggung jawab istri nafkah murni suami, tapi boleh istri istilahnya mengalah begitu tuh boleh. Fa in radiyat bidzalik, kalau memang si istri ridha, wa illa fa'ala zawji aywafiha haqqaha aw yufariqaha. Tapi kalau si istri berkeras, bang, suami itu tanggung jawabnya menafkahi keluarga. Istri tak mau tahu nih, pokoknya terserah apa, aku tak bisa bang, kalau memang istilahnya nih setiap hari macam gini tak cukup. Dia tak mau tahu, maksudnya sini ya bang, kerja tak kerja itu kan urusannya, tapi saya tak bisa bang menerima kayak begini. Ya sudah, kalau begitu nih berarti jalan dah buntu. Si suami dah ngalah, saya kabang dah tak sanggup deh. Kalau adik bisa ngalah gini, ya berarti lanjut. Tapi kan kalau yang perempuan tak bisa, maka fa'ala zauj, seorang suami hanya bisa dua pilihan. Harus memenuhi permintaan si istri, maksudnya memenuhi nafkah tadi, atau menceraikannya. Itu dia. Karena dia sudah enggak, saya tidak mampu deh. Ya sudah, kalau enggak mampu kau tetap menuntut gitu, ya tidak ada jalan lain sudah. Berarti jalan sudah buntu ini. Tak bisa. Kalau kau masih bisa ngalah, ya. Kalau kau tak bisa ngalah, kalau kau paksakan aku tetap menjadi suamimu, aku akan zalim. Aku memang tak bisa memenuhi ini. Jadi dua saja kemudian. Kalau si suami ini bisa memenuhi, ya lanjut. Kalau enggak bisa, berarti tidak, si istri ini sudah apa, mentok dia, pokoknya tak bisa, harus penuhi bang. Berarti musyawarah selesai di situ. Ya, istri punya hak memang, kalau nafkah tidak dicukupi itu hak istri untuk menggugat, itu memang sudah hak dia. Jadi suaminya cuma nawar aja bolehnya. Macam mana dek, adik mau tak? Bisa tak dek? Oh tak bisa bang, ya sudah, tak bisa. Laki-laki merasakan kau tetap harus jadi bini aku, tak bisa. Karena si suami ini dia tidak memenuhi kewajibannya, nggak bisa. Jadi si istri, makanya di sinilah ada istilahnya apa? Talak hulu. Jadi
si istri ini akhirnya karena merasa dia ini terzolimi, nggak bisa dipenuhi, nggak penuhi, ya tidak dosa, itu haknya dia menuntut, ya. Kalau di sini ke pengadilan, menuju ke pengadilan, begini suami tidak memberikan nafkah, ya sudah, kemudian diputuskan cerai. Itu haknya si istri. Suami cuma bisa nawar aja, ya. Kalau suami tak mampu, ya sudah, ya cerai kan. Kalau suami istri ingin bertahan, ya istri ngalah. Kalau istri ingin bertahan, maka istri harus mengalah. Kalau istri tak mau mengalah, berarti jalan sudah buntu. Suami tak boleh maksa, kau tetap harus jadi bini aku, tak boleh kita bicara, tak bisa. Abang bilang gitu, abang tak kasih nafkah, kamu macam mana mau? Tak bisa. Ya, begitu. Intinya, yang itu kebesaran hati si istri. Kalau memang si suami tidak bisa mencukupi, ya silakan. Ya. Masalah yang tidak bisa dimusyawarahkan. Ya. Kalau itu sudah hak dari yang yang dizolimi, hak dari yang dizolimi. Jadi isinya apa? Ketika bapaknya salah satunya selingkuh, yang satu berhak sudah, tak bisa. Kalau terima silakan, hak kembali tetap. Kalau dia nak terima, tetap terima aja apapun kelakuannya ini, silakan saja, itu hak Anda. Tapi kalau dia tidak terima, ya itu tidak dosa sama sekali, nggak dosa, tidak ada dosa. Tinggal orang bagaimana ininya, ya komitmen dia itu macam mana, apakah dia tetap sayang aja sementara dia itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apakah tetap sayang? Itu namanya cinta tidak karena Allah, kan gitu. Tapi kalau dia mau bertobat, betul, silakan. Kalau tak tobat, tidak ada cerita. Kalau dia mau tobat, oke, terima. Kalau tak, macam mana lah? Tidak mungkin seorang suami ngasih nafkah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mubadir, tidak bisa. Wajib tobat. Kalau mau dipertahankan, wajib tobat. Kalau tak mau tobat, ganti baru, selesai cerita, ya Bang. Terus macam mana orang tak tobat tetap dipiara nih? Ya tidak bisa lah. Namanya kita ini tidak ada kecemburuan kita di dalam agama, nggak ada kecemburuan. Bukan kita harus pisah, tidak harus, tapi dia harus tobat gitu loh. Dia bisa ya, bisa kan? Dia harus tobat. Dan itu pun tidak wajib, maksudnya mau dipertahankan, nggak wajib juga. Begitu udah tobat kok tetap wajib, nggak harus juga. Kesalahan itu tetap menjadi satu alasan untuk terjadinya perpisahan itu tadi, semacam si istri tadi tetap tidak mau, boleh, itu haknya dia. Karena ketika suami melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wallahu a'lam. Jadi memang abghadul halal indallahi at-talaq, dikatakan perkara hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah talak. Tapi itu lihat sikonnya. Talak itu macam-macam. Ada talak yang haram, ada talak yang mubah, dan bahkan ada talak yang wajib. Macam mana talak wajib? Nah, itu kasusnya macam-macam. Jadi tidak semuanya itu jelek, lihat kasusnya sendiri masing-masing. Habis waktunya, panjang nanti kita ngaji lagi. Intinya gitulah ya. 5 menit ya. Jadi na'udzubillah, semoga Allah menjaga keluarga kita dari hal-hal yang seperti itu. Na'udzubillah, jangan sampai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kasih pilihan kepada istrinya, kau nak milih dunia atau nak milih akhirat? Kalau kau nak milih, aku kasih kau dunia, aku ceraikan kau, kata Rasulullah. Nah, gitu. Itu kecemburuan terhadap akhirat luar biasa. Kayak gitu. Itu hanya urusan harta aja tuh, urusan harta aja. Kau nak akhirat atau kau nak dunia? Kau nak aku atau kau nak dunia? Kalau kau nak dunia, aku kasih kau duit, aku ceraikan kau. Kayak begitu. Wallahu a'lam. Wa uqdiratil anfusus wasulhu khair minal furqah wan nusus wal akhrad. Dan perdamaian itu lebih bagus daripada perpisahan dan kedurhakaan. Nih, kedurhakaan ini, nusus ini bukan urusan sampai hal-hal yang parah, melawan ini dan sebagainya, begadu, tak taat. Bagus daripada ini dah tak bisa sinkron, tetap berdamai itu tetap lebih bagus diusahakan daripada berpisah. Kalau Allah Ta'ala bi bayani ma jubila alil insan wa uhdiratil anfusus suh, dan dihadirkan pada jiwa-jiwa asyuh, yaitu sidatul bukhl, rasa sangat bakhil. Maksudnya apa nih? Ay jubilat alaihi faka'anna hadiratun la taghibu, al makna anal marata la takadu tasma'u bi nasibiha min zawjiha war rajul la yakadu yasmu alaiha bi nafsi idha haba ghairaha. Dan memang Allah Subhanahu sudah menghadirkan sifat bakhil itu nomor satu. Sifat bakhil ini apa? Nomor satu kepada wanita. Wanita ini kalau urusan duit lebih bakhil daripada laki-laki. Itu sudah jibillah dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu dia akan lebih bakhil daripada laki-laki. Sementara kemudian warrajul, Allah memberikan kepada orang laki-laki la yakadu yasmu 'alaiha binafsihi idza ahabba ghairaha, idza ahabba ghairaha. Dan seorang laki-laki tidak akan memberi izin kepadanya, kepada si wanita. Idza habis ya. Idza ahabba ghairaha, ketika si suami mencintai selain si istri itu tadi. Warrajul la yakadu yasmahu 'alaiha bi nafsihi idza ahabba ghairaha wa in tuksinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan seorang laki-laki itu dia susah untuk mengizinkan kepada si istri, dia kok suka kepada yang lain, atau dia nih si istri ini tidak mengizinkan suami untuk suka sama yang lain, tidak terima, tidak mau berat pakai suami. Wa in tuhsinu, jika kalian berbuat baik, yaitu di dalam mempergauli istri, wa tattaqu, dan kalian takut kepada kezaliman mereka, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian amalkan. Wa yujazikum bihi, dan Allah akan membalas kalian atas apa yang kalian lakukan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.